Apa saja sih Pak faktor-faktor Jember dikatakan sebagai kota yang aman untuk berinvestasi? Tentunya ketika kita ditanya pada faktor-faktor yang menentukan aman untuk berinvestasi, itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tapi kita hanya ambil dari beberapa saja. Kita misalnya dari sisi ketenagakerjaan, bagaimana di Kabupaten Jember ini para pencari kerja ini betul-betul memiliki kompetensi yang standar, sehingga apa yang dimiliki oleh pencari kerja betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para pengusaha. Contohnya misalnya tukang las ya, yang las profesional, akuntansi yang menggunakan Excel ya, Excelnya harus Excel perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang dibutuhkan operator-operator seperti operator forklift dan lain sebagainya, kan memang sekarang sudah zamannya, tidak mungkin barang-barang besar itu diangkut oleh tenaga manusia, manual, tidak mungkin. Sekarang sudah menggunakan teknologi canggih. Nah, ini tentunya semboyan kita adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Tenaga yang kompeten ini tentunya membutuhkan pembekalan. Jadi mencari link and match antara pengusaha dengan pencari kerja, kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki ini memang harus betul-betul diselaraskan. Kita betul-betul mencari membangun sinergi dengan para pengusaha yang sudah ada maupun pengusaha yang mau masuk ke Jember, itu memastikan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada di Jember, sehingga dengan UMK yang tidak terlalu tinggi, kemudian dengan letak yang sangat strategis secara geografis, bisa menjangkau ke beberapa kota sekitarnya, ini tentunya para investor sangat akan mudah untuk dari sisi marketplace-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memastikan bahwa hubungan industrial itu harus harmonis. Bagaimana bisa harmonis? Maka serikat pekerja harus betul-betul yang terdaftar, terregistrasi di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian dari serikat pekerja itu harus tidak hanya memperjuangkan haknya saja, tetapi bagaimana kewajiban dari para teman-teman dari serikat pekerja ini harus memacu anggota serikat pekerjanya di perusahaan-perusahaan yang sudah ada, memastikan bahwa setiap anggota serikat pekerja ini memiliki integritas yang bagus, tanggung jawab yang tinggi, kemudian kejujuran yang tinggi dan disiplin yang tinggi. Itu artinya akan mendorong tingkat produktivitas dari perusahaan itu. Kemudian yang kedua, minimal dari para serikat pekerja ini betul-betul memberikan motivasi dan dorongan untuk menumbuhkan etos kerja kepada para anggota serikat pekerja yang masuk di perusahaan-perusahaan itu. Bagaimana agar dia memiliki kreativitas dan inovasi, sehingga ketika perusahaan itu menyediakan mesin yang kapasitasnya misalnya 10.000 piece dalam 24 jam misalnya, dengan 3 shift, ya pastikan bahwa para pekerja itu bisa memproduksi sampai sesuai dengan harapan oleh perusahaan, sehingga sinergi dan kolaborasi antara serikat pekerja, kemudian pengusaha dan pekerja yang ada dalam perusahaan itu betul-betul terbangun dengan baik. Harapan kita seperti itu, sehingga produktivitas dan kinerja daripada para pekerja didorong oleh para serikat pekerja ini akan betul-betul mewujudkan daya saing yang kompetitif, sehingga para investor yang ada di luar sana menjadi tertarik untuk investasi di Kabupaten Jember, untuk menyamakan persepsi bagaimana agar eksistensi dari perusahaan itu tetap produktif, kemudian para pekerja itu betul-betul terlindungi dengan baik, jaminan sosialnya, UMK-nya, dan lain sebagainya. Ini kita akan gelar FGD, kemudian nanti kita akan ajukan tim untuk deteksi dini yang tentunya akan melibatkan semua pihak. Jadi mungkin kita harus berkunjung ke beberapa perusahaan dengan harapan menemukan titik temu, kira-kira perusahaan ini eksis atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwa pengawasan perusahaan itu diserahkan pada provinsi, kemudian petugasnya hanya 2 orang, sementara perusahaan yang di Jember itu ada 2.000-an kurang lebihnya, dari berbagai kategori itu. Nah, ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius. Oleh karena itu kita melakukan deteksi dini dalam rangka pembinaan agar hubungan industrial ini bisa terbangun dengan harmonis, sehingga kerjasama, sinergi, kolaborasi antar semua pihak itu betul-betul meningkatkan produktivitas dan menjadi
penarik bagi para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu. Demikian wawancara Lukman Republik Media Nasional Sinopsis sudah sekali bersama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Alis Suprihandoko MM tentang Jember Kota Ramah Investasi. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.